Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam program Renungan Firman Tuhan bersama saya Filipus Triyono. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini yang Kau berikan pada kami, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan Roh-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan bicara dan belajar bersama-sama tentang apakah mujizat masih terjadi. Ya, apakah mujizat masih terjadi? Hari-hari kita masih dihantui dengan corona yang belum kunjung habis, dan banyak orang bertanya, mana mujizat yang Tuhan buat bertahun-tahun yang lalu? Mana mujizat yang Tuhan nyatakan di Alkitab yang sudah kami baca, mana sekarang? Nah, malam ini kita akan belajar satu hal ini. Apakah mujizat masih terjadi? Kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15. Kisah yang tidak asing bagi kita adalah kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana mujizat itu terjadi. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Ternyata kalau kita belajar ada beberapa hal yang dilewati, beberapa hal yang kita bisa belajar dari kisah ini. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Yang pertama kita belajar. Kita membaca ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dalam kisah itu, ya ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang mereka mengikuti Yesus dan mereka harus diberi makan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus beri mereka makan. Lalu muridnya berkata, dari manakah kita mendapat makanan untuk orang sebanyak ini? Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti 2 ikan. Tapi mereka berkata, apakah artinya? Nah, mujizat diawali dari seorang anak yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang pertama kita belajar, mujizat terjadi jika ada hati yang diserahkan. Ya, saya percaya bukannya segera anak memberikan 5 roti dan 2 ikan, nyata pada hati yang diserahkan kepada Tuhan. Ada hati yang diserahkan kepada Yesus. Tuhan, ini semuanya kuberikan kepadamu. Iya. Dan kalau kita mengutip satu ayat dari Injil Lukas pasal 17 ayat 6, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu bisa memerintahkan gunung ini pergi dan gunung itu akan pergi. Saudara dikasih Tuhan, sekecil apapun, kalau iman itu hidup, itu akan membawa mujizat. 5 roti dan 2 ikan tidak berarti rasanya bagi orang 5.000, tapi karena diberikan dengan hati, dengan iman, maka menjadi mujizat bagi 5.000 orang. Yang kedua kita belajar, bagaimana mujizat bisa terjadi? Yang kedua kita belajar, ya, karena ada hati yang tunduk dan taat. Kita baca ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang banyak itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Orang-orang di sana nurut saja, tunduk saja pada Yesus. Ayo semua duduk, berkelompok-berkelompok, dan mereka melakukan itu. Mereka tunduk, mereka tidak berkata, untuk apa Tuhan? Tidak ada makanan, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak. Mereka tunduk pada perintah Yesus. Mereka tunduk pada otoritas Tuhan. Itu membuat mujizat terjadi atas mereka. Iya, itu membuat mujizat terjadi. Dalam perjanjian lama kita pernah melihat Yunus pernah tidak taat. Iya, dan akhirnya apa hasilnya? Kita tahu sendiri. Yunus di perut ikan. Saul pernah tidak taat, dan hasilnya apa? Tahtanya tidak kekal. Tapi dalam perjanjian baru kita mendapati Kisah Rasul pasal 4. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah lebih benar di hadapan Allah?
taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Pilihan ada di tangan kita. Kalau engkau ingin mujizat terjadi atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas keluargamu, tunduk dan taat pada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mujizat terjadi? Yang ketiga, kalau ada hati yang mengucap syukur. Atas ayat 11. Dari Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Apapun yang terjadi atas hidupmu hari-hari ini, jangan lupa untuk terus bersyukur, 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 bersyukur. Aduh Pak, kondisi pekerjaan gue seperti ini, jangan lupa bersyukur. Aduh Pak, kondisi keluarga seperti ini, jangan lupa bersyukur. Kalau kita mengucap syukur, itu pintu mujizat dalam hidup kita. Iya, Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, saya pesankan bagi kita sekalian, mari, kalau engkau ingin mujizat terjadi atas hidupmu, kalau kita semua ingin mujizat terjadi atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas apapun yang kau pergumulkan hari-hari ini, jangan lupa, serahkan hatimu, tunduk dan taat, dan bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa siapapun yang mendengar firman ini, siapapun yang menangkap firman ini, buat mujizat dalam hidupnya. Karena kami percaya mujizat itu masih ada, mujizat itu masih berlaku, asal kami mau memberi hati kami, asal kami mau tunduk dan taat kepadamu, dan kami mau bersyukur senantiasa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat menikmati mujizat, karena mujizat itu masih terjadi. Haleluya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap